Bayangkan, hidup di dunia tanpa gravitasi. Apa kita akan melayang-layang seperti astronot di luar angkasa? Atau justru terlempar ke alam semesta tanpa kendali? Tapi, tunggu dulu. Gravitasi baru ditemukan tahun 1687 oleh Sir Isaac Newton. Apakah sebelum itu, manusia benar-benar tidak tahu tentang gravitasi? Atau jangan-jangan kita dulu benar-benar melayang-layang? Ayo kita telusuri. Sir Isaac Newton dan penemuan gravitasi. Tahun 1687, Sir Isaac Newton mempublikasikan hukum gravitasi dalam bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Buku ini menjadi salah satu karya paling revolusioner dalam sejarah sains. Tapi, cerita di balik penemuannya mungkin lebih menarik dari yang kamu bayangkan. Konon, Newton sedang duduk di bawah pohon apel saat melihat sebuah apel jatuh ke tanah. Saat itulah dia mulai bertanya-tanya, mengapa apel selalu jatuh ke bawah? Mengapa tidak ke samping atau ke atas? Newton kemudian menyadari bahwa ada gaya yang menarik apel ke bumi. Dia mulai berpikir, apakah gaya yang sama juga bekerja pada bulan? Mengapa bulan tidak jatuh ke bumi seperti apel? Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan perhitungan matematis, Newton akhirnya merumuskan hukum gravitasi universal. Dia menyimpulkan bahwa setiap benda di alam semesta saling menarik dengan gaya yang sebanding dengan massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Rumus ini, meskipun terlihat sederhana, menjelaskan begitu banyak fenomena alam, dari gerak planet hingga pasang surut air laut. Tapi, apakah Newton benar-benar yang pertama menemukan gravitasi? Atau jangan-jangan, dia hanya merumuskan apa yang sudah diketahui manusia sejak lama? Pemahaman gravitasi sebelum Newton. Faktanya, manusia sejak zaman kuno sudah merasakan gravitasi. Mereka tahu bahwa benda jatuh ke bawah. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan mereka bisa berdiri di tanah tanpa melayang. Tapi, mereka belum punya penjelasan ilmiah yang memadai. Misalnya, di Yunani kuno, Aristoteles mengajukan teori bahwa setiap benda memiliki tempat alami. Menurutnya, benda berat seperti batu akan jatuh ke bumi karena bumi adalah tempat alami mereka. Sedangkan asap akan naik ke langit karena langit adalah tempat alaminya. Tapi, teori Aristoteles ini punya banyak kelemahan. Misalnya, dia tidak bisa menjelaskan mengapa bulan tidak jatuh ke bumi, atau mengapa planet bergerak dalam orbit tertentu. Teori ini bertahan selama ribuan tahun, sampai akhirnya para ilmuwan seperti Galileo Galilei dan Johannes Kepler mulai mempertanyakannya. Galileo, misalnya, melakukan eksperimen dengan menjatuhkan dua benda dengan massa berbeda dari menara Pisa. Dia menemukan bahwa kedua benda itu jatuh pada waktu yang sama, bertentangan dengan teori Aristoteles yang mengatakan benda yang lebih berat jatuh lebih cepat. Ini menjadi salah satu fondasi penting bagi pemahaman modern tentang gravitasi, dan tata surya. Nah, disinilah Newton datang dengan ide revolusioner. Dia bilang, gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Semakin besar massa, semakin besar gaya gravitasinya. Itu sebabnya bumi menarik kita ke bawah, dan bulan tetap mengorbit bumi tanpa jatuh. Tapi, bagaimana cara kerja gravitasi dalam skala yang lebih besar, seperti tata surya? Newton menjelaskan bahwa matahari, dengan massanya yang sangat besar, menciptakan gaya gravitasi yang luar biasa kuat. Gaya ini menarik planet-planet, termasuk bumi, untuk tetap berada dalam orbitnya. Tanpa gravitasi, planet-planet akan melayang lurus ke angkasa dan tata surya kita akan hancur berantakan. Tapi, apakah Newton benar-benar yang pertama menemukan ini? Ternyata, ilmuwan seperti Johannes Kepler sudah mempelajari gerak planet-planet dan merumuskan hukum gerak planet. Kepler menemukan bahwa planet-planet bergerak dalam orbit elips, bukan lingkaran sempurna seperti yang dipercaya sebelumnya. Newton kemudian menggunakan hukum Kepler sebagai dasar untuk merumuskan hukum gravitasinya. Kontribusi ilmuwan Muslim abad pertengahan. Ternyata, jauh sebelum Newton, ilmuwan Muslim abad pertengahan seperti Al-Biruni dan Al-Kazini sudah mempelajari konsep gravitasi. Al-Biruni, misalnya, adalah seorang polimet yang hidup di abad ke-10. Dia melakukan pengukuran yang sangat akurat tentang radius bumi dan bahkan mendiskusikan konsep gravitasi dalam tulisannya. Al-Biruni menyadari bahwa benda selalu jatuh ke pusat bumi, dan dia mengaitkan ini dengan gaya tarik yang dimiliki bumi. Dia juga mempelajari fenomena pasang surut air laut
dan menghubungkannya dengan pengaruh bulan. Ini menunjukkan bahwa dia sudah memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang gravitasi, meskipun belum merumuskannya secara matematis. Lalu ada Al-Khazini, seorang ilmuwan Persia abad ke-12. Dalam bukunya Kitab Mizan Al-Hikmah, buku keseimbangan kebijaksanaan, dia menulis tentang konsep gaya tarik yang membuat benda jatuh ke bumi. Dia bahkan melakukan eksperimen dengan neraca untuk mempelajari berat benda dan hubungannya dengan gravitasi. Meskipun teorinya belum sekompleks Newton, kontribusinya sangat penting dalam perkembangan sains. Apa jadinya jika gravitasi hilang? Lalu, apa jadinya kalau gravitasi tiba-tiba hilang? Apakah kita akan melayang seperti astronot di luar angkasa? Jawabannya, iya. Tapi hanya untuk beberapa detik. Tanpa gravitasi, atmosfer bumi akan terlepas ke angkasa, dan kita akan kehabisan oksigen. Jadi, bisa dibilang, gravitasi adalah penjaga yang membuat kita tetap aman di bumi. Bagaimana jika gravitasi bumi berubah? Tapi, apa jadinya kalau gravitasi bumi lebih kuat atau lebih lemah? Kalau lebih kuat, kita akan merasa sangat berat untuk bergerak. Kalau lebih lemah, kita bisa melompat setinggi gedung. Tapi, kehidupan seperti yang kita kenal mungkin tidak akan ada. Gravitasi yang pas seperti sekarang ini adalah salah satu alasan mengapa bumi bisa dihuni. Teori relativitas umum Einstein. Di abad ke-20, Albert Einstein mengubah cara kita memandang gravitasi. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bukan sekadar gaya tarik-menarik antara dua benda, melainkan hasil dari kelengkungan ruang waktu oleh massa. Jadi, bumi mengorbit matahari bukan karena matahari menarik bumi, tapi karena matahari melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Bayangkan ruang waktu seperti sebuah kain elastis yang direntangkan. Jika kamu meletakkan benda berat seperti bola bowling di tengahnya, kain itu akan melengkung. Nah, benda-benda yang lebih kecil, seperti kelereng, akan bergerak mengikuti lengkungan itu. Ini persis seperti yang terjadi di alam semesta. Matahari, dengan masanya yang besar, melengkungkan ruang waktu, dan bumi bergerak mengikuti lengkungan itu. Teori Einstein juga memprediksi bahwa cahaya akan melengkung saat melewati benda masif seperti matahari. Prediksi ini terbukti benar saat pengamatan gerhana matahari tahun 1919 yang membuat Einstein terkenal di seluruh dunia. Teori relativitas umum tidak hanya menjelaskan gravitasi dengan lebih akurat, tapi juga membuka pintu untuk pemahaman baru tentang alam semesta, seperti black hole dan gelombang gravitasi. Black hole dan gravitasi ekstrem. Gravitasi tidak hanya ada di bumi. Di luar angkasa, ada benda-benda dengan gravitasi super kuat, seperti black hole. Black hole adalah sisa-sisa bintang masif yang telah meledak dan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Gravitasi black hole begitu kuat, bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Itu sebabnya mereka disebut black hole atau lubang hitam. Bayangkan, kamu berada di dekat black hole. Gravitasi di dekatnya begitu kuat sehingga waktu akan melambat, dan kamu akan mengalami apa yang disebut spaghettifikasi. Ya, tubuhmu akan diregangkan seperti spaghetti karena perbedaan gravitasi yang ekstrem antara kepala dan kaki. Seram ya? Tapi, black hole bukan hanya penghancur. Mereka juga membantu kita memahami alam semesta. Pada tahun 2015, para ilmuwan berhasil mendeteksi gelombang gravitasi, riak-riak dalam ruang waktu yang dihasilkan oleh tabrakan dua black hole. Penemuan ini membuktikan prediksi Einstein dan membuka era baru dalam astronomi. Jadi, apakah sebelum tahun 1687 kita melayang-layang? Tentu saja tidak. Gravitasi selalu ada, bahkan sebelum manusia memahami konsepnya. Newton hanya berhasil merumuskan hukum yang menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja. Tanpa gravitasi, kehidupan di bumi tidak akan mungkin ada. Jadi, mari kita berterima kasih pada gravitasi yang membuat kita tetap nempel di bumi. Gravitasi bukan sekadar penemuan tahun 1687. Itu adalah bagian dari alam semesta yang selalu ada, bahkan sebelum kita menyadarinya. Jika kamu penasaran dengan fakta-fakta sains seru lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.